Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriasari atau biasa dipanggil dengan Ibu Pipit. Saya berasal dari Madrasah Diniyah Al-Amsyiriyah yang beralamat di Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran fikih kelas 2 Diniyah tentang sholat maktubah. Program ini merupakan pembelajaran Diniyah edukasi. Dan sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan bahwa materi pembelajaran kita kali ini merujuk kepada buku Aku Faham Fikih kelas 2 Diniyah yang ditulis langsung oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dan diterbitkan oleh penerbit Khalifah Media Tama. Sekarang kita akan memulai pembelajaran ini dengan memahami tentang pengertian sholat. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian dari sholat maktubah. Sholat maktubah adalah sholat wajib 5 waktu. Sementara, sholat menurut bahasa artinya doa. Dan menurut istilah, sholat adalah perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekarang, ada berapa macam sholat dan kapan waktu kita harus mengerjakannya? Sholat sendiri ada 5 waktu yang wajib kita lakukan. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat ini dilakukan dari mulai terbitnya fajar shidik di pagi hari sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur dilakukan dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Kemudian yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar dimulai ketika sholat zuhur sudah habis waktunya yang ditandai dengan bayangan benda lebih panjang dari bendanya hingga terbenamnya matahari di ufuk barat. Dan yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat ini dimulai setelah matahari terbenam yang ditandai dengan munculnya warna kemerahan di langit sampai warna kemerahan itu hilang, memudar, kemudian berubah warna menjadi kehitaman. Dan sholat yang terakhir adalah sholat isya. Sholat ini dimulai dari mulai hilangnya warna kemerahan di langit tersebut sampai terbitnya fajar di pagi hari. Sholat merupakan bagian dari rukun Islam yang menduduki urutan kedua setelah syahadat dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin, yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Al-Hadis. Berikutnya tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum mengerjakan sholat. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi oleh seseorang, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendirikan sholat. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia sudah baligh atau sudah dewasa. Dan yang ketiga,
dia berakal. Sementara yang terakhir atau yang keempat adalah telah sampai dakwah kepadanya, khususnya tentang sholat. Anak-anak, jika tadi kita mengenal tentang syarat wajib sholat, maka kali ini kita akan mengenal tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah kondisi yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat agar sholat kita sah. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan agar sholat kita sah? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jika kita memiliki hadas kecil, maka wajib bagi kita untuk melakukan wudhu. Jika kita mempunyai hadas besar, maka kita harus menghilangkannya dengan cara mandi besar. Kemudian yang kedua, kita harus suci dari najis, baik najis di pakaian, di badan, maupun di tempat sholat. Dan yang ketiga, kita harus menutup aurat. Aurat yang harus kita tutup ketika kita sholat adalah, jika kita laki-laki, maka yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Jika kita perempuan, aurat kita adalah seluruh anggota tubuh, terkecuali telapak tangan dan wajah. Syarat yang keempat adalah telah tiba waktu sholat sesuai dengan ketentuan waktunya. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita harus menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana tentang pembelajaran materi tadi? Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal-soal latihan untuk kalian semua untuk bahan evaluasi sejauh mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Silahkan jawab soal-soal berikut di buku latihan kalian dengan baik dan benar. Yang pertama, apakah arti sholat baik secara bahasa maupun secara istilah? Yang kedua, sebutkan macam-macam sholat beserta waktu mengerjakannya. Yang ketiga, sebutkan syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang keempat, sebutkan satu dalil yang mewajibkan kita untuk mengerjakan sholat. Selamat mengerjakan. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.